Paling senang saya sama terong, Masya Allah. Udah ya Kang? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, amin. Bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, amin. Misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, insyaallah semua saudara-saudaraku berbahagia. Apapun yang kita punya, yang saat ini kita miliki dan saat ini kita rasakan, disyukuri, maka hidup kita akan bahagia. Semoga di malam yang berbahagia ini kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welasi Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Walaupun kita hanya bersilaturahmi lewat dumai, walaupun hanya lewat layar kaca, semoga ini tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takdim saya, rasa sayang saya kepada semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga dengan terjalinnya silaturahmi ini, saya yakin insya Allah menambahkan kebarokahan, menjauhkan dari segala bala, memanjangkan umur, dan mendekatkan rezeki. Karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, maka akan dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala. Dan apabila satu saudara yang lainnya saling mendoakan, insya Allah saya yakin akan dikabulkan oleh Allah. Apalagi doa itu atas dasar menyayangi sesama manusia maupun sesama makhluk dan sesama hamba Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di malam yang berbahagia ini masih diberikan umur oleh Allah. Mari umur yang singkat ini semoga umur kita yang bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita bisa bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Saya yakin semua saudara-saudaraku semuanya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apapun yang kita punya saat ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita sangat luar biasa sekali banyaknya, sampai-sampai tidak akan bisa ditulis dengan apapun dan tidak bisa dihitung dengan apapun. Seandainya seluruh daun yang berada di dunia ini dijadikan sebagai buku dan seluruh air yang ada di lautan dijadikan sebagai pena, untuk menuliskan nikmat Allah tidak akan pernah cukup. Karena apa? Karena segitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat kita bisa bernafas, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa berdiri, nikmat kita bisa duduk, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar. Masya Allah, luar biasa lah. Luar biasa sekali banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita nggak akan pernah bisa untuk menghitung. Bayangkan ketika kita dari mulai bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, sampai kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi, coba begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bisa jadi duduk kita, berdiri kita, jalan kita, tidur kita itu adalah nikmat yang orang lain ingin rasakan seperti kita. Saat kita bisa tidur itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak bisa tidur. Bayangkan tidak bisa tidur, kita yang bisa tidur pernah bersyukur enggak? Ada seseorang yang datang ke padepokan itu, padahal orang itu kuaya tapi mengeluh nggak bisa tidur sampai kepalanya botak, rambutnya rontok gitu loh. Masya Allah. Kita yang bisa tidur pernah enggak kita bersyukur? Bersyukurlah ini tidur dengan bisa lelap nyenyak itu ada sudah nikmat yang luar biasa. Apalagi yang lain, ketika kita bisa bangun tidur lalu kita bisa berdiri, bangun dari tidur itu lah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Kita bisa bangun dari tempat tidur. Bangunnya kita dari tempat tidur bisa jadi adalah bangun yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa bangun dari tempat tidur karena kena penyakit stroke, gak bisa jalan, gak bisa bangun. Kita yang bisa bangun dari tempat tidur itu pernah enggak kita bersyukur? Enggak. Harusnya ketika kita bangun dari tidur itu mengucapkan alhamdulillah, jangan marah-marah, jangan bingung mencari dunia dulu, jangan bingung cari HP dulu.
dinikmati dulu, bersyukur dulu. Itu insya Allah yang saya lakukan ketika bangun tidur, duduk dulu tenang, dinikmati, disyukuri. Itu yang pertama. Bisa jadi ketika kita bisa bangun dari tempat tidur lalu kita berjalan, jalannya kita itu loh adalah jalan yang diharapkan oleh banyak orang yang tidak bisa jalan karena lumpuh. Lah kita yang bisa langsung berjalan seperti ini, nikmatnya jalan, pernah tidak kita bersyukur? Tidak pernah. Padahal bisa jadi jalannya kita dari tempat tidur tadi, bisa jalannya kita ini adalah jalan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa jalan karena lumpuh. Dan di saat kita bisa menikmati makanan yang kita makan pagi tadi, yang kita makan ini bisa jadi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin makan seperti yang kita makan, karena fakir miskin, karena anak yatim, karena hidup di kolong jembatan, karena pengemis dan lain sebagainya. Kita yang bisa makan itu sekali-kali coba disyukuri begitu. Jangan selalu mengeluh, apalagi untuk anak-anakku yang diberikan makan oleh orang tuanya. Disyukuri, nikmat itu banyak. Anak-anak yang tidak bisa makan seperti yang panjenengan makan karena anak yatim, karena tidak punya orang tua dan lain sebagainya. Maka disyukurilah. Untuk pekerjaan yang kita kerjakan, disyukuri pekerjaan. Bisa jadi pekerjaan yang kita kerjakan saat ini adalah pekerjaan yang banyak diharapkan oleh banyak orang yang ingin kerja. Lihat banyak saudara kita yang pengen sekali bekerja, sampai mengantri-ngantri, sampai daftar ke sana ke sini. Kita yang sudah kerja ini disyukuri gitulah. Disyukuri. Karena bisa jadi kerjaan yang kita kerjakan saat ini adalah pekerjaan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bekerja. Ada yang sangat ingin bekerja karena malu dengan mertuanya, sangat ingin bekerja karena ingin menafkahi anak istri. Kita sudah bekerja, pernah tidak bersyukur? Disyukuri. Kerja dengan sabar, kerja dengan teman, dengan jujur. Supaya apa? Itu tandanya kita itu bersyukur dengan pekerjaan kita. Pokoknya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu saja terkadang kita lebih banyak lupanya daripada ingatnya, padahal kita ini menggunakan semua kenikmatan yang dari Allah. Semoga kita semuanya bisa benar-benar bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena apa? Karena semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak pernah menyuruh kita untuk kebaikan Allah. Tidak. Allah itu sudah maha agung. Kalau kita semua makhluk ini sujud kepada Allah, sholat semuanya tidak menambahkan keagungan Allah, karena Allah sudah maha agung. Kalaupun tidak sholat juga nggak mengurangi keagungan Allah, karena Allah sudah maha agung. Semua yang diperintah Allah itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Oleh sebab itu semoga kita bisa menjalankan segala perintah Allah ini dengan sebenar-benarnya dan juga sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya, karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, kita gunakan semua diberikan Allah ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita punya mata, ya kita gunakan mata ini untuk melihat sesuatu hal yang baik. Kita punya telinga, ya telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut ini untuk berbicara yang baik. Itu menandakan kita itu benar-benar bersyukur kepada Allah. Oleh sebab itu semoga kita benar-benar bisa menjalankan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan bisa menjauhi segala larang-larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang saat ini kita akan menemui suatu rumah yang katanya di situ ada dukunya. Saya mendapatkan berita dan juga mendapatkan keluhan dari seseorang yang katanya pernah datang ke tempat ini dan malah orang itu selalu diancam sama dukun ini gitu. Ini insya Allah akan kita lepaskan insya Allah. Bismillah. Enak di sawah ya Kang, sawah seperti ini ya. Insya Allah cita-cita saya pengen sekali punya rumah yang di tempat sawah menyendiri begitu, mewah di pinggir sawah. Cita-cita saya pengen sekali punya rumah yang di pinggir sawah seperti ini. Insya Allah ya, tidak perlu rame-rame gitu bersama dengan anak-anak yatim, hidup di pinggir sawah gini kayak mangan seger ya Kang ya. Insya Allah. Wah, dukunya itu. Ada yang lagi nyangkal ya? Itu rumah dukunya itu ya. Itu dia ya, itu.
Ini ada mbahnya ini. Ini siapa ini? Lonwon. Saya mau ke rumahnya bapak itu loh, yang punya rumah itu katanya. Oh, itu rumahnya panjenengan. Yo. Masya Allah. Perlu apa? Ini. Nggih. Kakak pengen banyu lebih sawah. Nggih. Mohon maaf niki sederenge kula nyuwun ngapura niki. Saya mohon maaf. Ya mau apa? Iya. Saya ini kan sebelumnya mohon maaf dulu nggih kalau saya mungkin ngomongnya nanti ada suatu hal yang nggak enak yang menyinggung hatinya panjenengan. Saya mohon maaf ini. Saya kan ini dapat kabar gitu loh. Ada seseorang yang datang ke tempat saya. Terus setelah itu beliau itu mengeluh, katanya dulu pernah datang ke rumah ini, ke tempat ini begitu untuk berobat kan begitu. Ya. Nah, nggak taunya malah diancam-ancam terus gitu loh. Ngomong sapa kuwi? Namanya itu Bu Lina yang matur ke saya. Yo, lek yang tamu ning mahku ki oke, lanang wedok kon susuk yo ayu, yo elek, yo ganteng, yo elek. Nah, niku tiangi matur kalih kula. Orangnya itu bilang sama saya kalau katanya datang ke panjenengan ini, ke tempat rumah itu, kalau rumah panjenengan ini berarti ya panjenengan, katanya datang ke sini untuk berobat intinya itu. Dia juga pernah minta tolong untuk, intinya dulu itu memang dia pernah hilaf gitu, pernah minta tolong untuk ngiket atau nyantet orang lah begitu. Nah terus gak taunya malah sama panjenengan itu katanya malah diancam begitu, malah beliau ini sering diancam-ancam begitu. Jadi saya datang. Tak ngombe sik ngosrong. Dikira iki dukun cabul. Mboten kok kula niku nuduh jenengan niku mboten. Saya itu cuman dapat itu, katanya juga ada beberapa barang bahkan emas sama di beliau itu yang ada di tempatnya panjenengan, katanya ditahan sama jenengan. Ngapusi kuwi. Sampai orangnya habis duit. Aku lek diarani dukun cabul barang ngono. Ya saya ngapusi wong sing ngomong sapa kon rene. Tak trimo aku. Lah orangnya bilang seperti itu ke saya. Kalau panjenengan memang tidak, tentunya sampean enggak perlu marah kan begitu. Kalau sampean marah, mungkin iya begitu loh. Ya kita buktikan gitu loh. Ya enggak, sampean cuma marah-marah dulu. Sampean cuma marah-marah dulu, saya bukannya sok suci, bukan. Saya itu hanya menyampaikan kalau emang iya. Ya kalau tidak ya nanti kita buktikan kan begitu. Aku ora pernah nyabuli wong. Ya saya enggak bilang begitu. Aku wong rene akeh. Ayu akeh. Lah itu orang yang bilang ke saya katanya panjenengan niku malah ngancam-ngancam orang, malah barang-barangnya juga ada di sini katanya gitu. Lah awakmu rene tujuane nyapo? Ya itu saya menyampaikan begitu, kalau memang iya ya saya minta jangan mengancam orang, itulah kasihan kan gitu yang sampai ancam itu. Jadi wong ora pernah ngancam. Lek tujuanmu apik nyang mahku, lek tujuanmu elek ning kene, cukup ning kene. Ya saya tujuannya baik. Sebab itu wis bengi-bengi. ya saya niatnya baik. Saya niatnya itu baik. Makanya itu saya ngomong baik-baik ke panjenengan begitu. Karena kan saya cuma menanyakan saja. Daripada nanti panjenengan itu dilaporkan terus sampean itu nanti bisa dituntut, karena apa? Barang-barangnya yang sampean tahan itu nanti bisa itu gitu loh. Rene le, mbae didakwa le. Mbae wangono le. Didakwa iki wong moro iki ngarani mbahmu elek le. Bayar pelep ganggu iki. Mboten, kula mboten ganggu, kula namung badhe silaturahmi, pengen matur dhumateng panjenengan. Nggih. Karepe piye aku ndak ngerti. Takoni kok ngendi? Saya dari Blitar. Jawa Timur, dari Desa Rejowinangun. RT 2 RP 4 Kecamatan Kademangan saya. Gini. Enggak, saya cuma pengen menegaskan saja benar atau tidak gitu loh. Banyune milih, Bos. Bekas milih kuwi. Angel-angel banyu.
Bekas milih banyu deh. Bekas milih deh. Nggih. Diparani didakwa mbahmu ki didakwa dadi dukun cabul. Jadi saya kan tidak menuduh, saya hanya menyampaikan. Karena apa? Karena ada yang datang ke saya menyampaikan kalau panjenengan ini orangnya itu pernah datang ke sini, terus setelah itu minta tolong dan ternyata malah sama sampean itu sampean ancam-ancam begitu. Sebab itu ya saya ingin menyampaikan ke panjenengan iya atau tidak gitu. Sebabnya katanya di sana juga ada barang-barangnya orang itu yang masih di sini gitu loh, Mbah. Aku ora pernah ngancam wong, ora pernah nulung wong biasa. Rene iki akeh wong rene njaluk tulung. Ora nek swara apa-apa awakmu teko kok suarane kaya ngono. Iki karangamu apa karangane pasienku? Saya tidak mengarang, saya hanya menyampaikan saja. Kalau memang iya, kalau tidak ya jangan marah begitu loh. Lah sampean, saya pengen tahu sampean kalau orang minta tolong ke sini itu minta tolong apa? Ya susuk, mertombo loro. Wis akeh wong rene iki. Wong akeh renorno wong loro renorno. Renorno gimana maksudnya? Lha sing kena jengges tak tambani mari. Wis, Wis ya, Mbak. sembarang aku iso. Tuh, di belakangnya sampean tuh katanya sampean juga kalau dibayar juga jengges orang, maksudnya sampean juga jengges orang maksudnya. Enek duwite ya tak jengges, ora enek. Berarti memang sampean itu ya orang yang nggak bener. Kalau sampean bener nggak mungkin sampean jengges orang. Apa wae awakmu melok ngurus aku? Ya sampean karena sampean jahatin orang, dolimin orang itu makanya saya sampaikan ke sini gitu loh. Tujuanmu rene ceramah ora usah ngramahi aku. Ya, saya enggak ceramah sebab orangnya itu mengeluh ke saya. Ini saya datang baik-baik ngomong ke panjenengan loh ini. Ini nanti kalau masalahnya nggak bisa diselesaikan di sini nanti bisa dilaporkan gitu loh. Enggak apa-apa. Siap. Aku yang penting enggak ada bukti. Kata siapa enggak ada bukti? Katanya Saya bisa siapa? membuktikan. Ada barangnya di sana nanti bisa jadi barang bukti gitu loh. Itu paling akal-akalan kamu sendiri, kamu malam-malam ke sini. Lah tadi yang di belakang tadi bilang kalau sampean itu jengges, berarti sampean kan jadi dukun enggak bener. Loh, berarti kan sampean enggak bener gitu loh. Susuk ya. Sampean jangan semena-mena. Ojo sampean itu rumangsa iso. Ojo mentang-mentang gitu loh. Wong iso kok wong enggak iso. Oh, berarti sampean ini wis bener-bener enggak bener. Terus karepmu piye pamer? Enggak. Kesaktian. Enggak. Ngalang-ngalangi aku. Ya kalau sampean lakukan salah ya perlu untuk saya berhentikan gitu loh. Berarti awakmu wani karo aku. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali Allah. Kalau cuma sama makhluk saja, tidak ada yang saya takutkan itu, gitu loh. Buat apa saya takut sama manusia? Padha karo ngalang-alangi langkahku. Lah sampean kalau dolimin orang, apalagi orang perempuan, ya wajib untuk saya hentikan gitu loh. Ya, pokok aku dijaluki tulung, ora iso bayar, ya apa lah. Aja ngono, aja sak gelemu dhewe. Sampean itu manusia bukan hewan loh. Iya, ngerti aku. Ora Terus sampe ceramahi, aku wong tuwek. Sampean kok sak geleme dhewe ngono maksudnya piye? Ya ora sak gelemku, wong padha geleme. Siapa wong sampean ancam kok? Mergo tak ancam ora enek duwite. Sampean jangan seperti itu. Aku ancam. Aja ngono sampean itu. Jangan manfaatin orang sampean itu. Penggaku paling ngono kuwi. Tanganku ya saka ngono kuwi. Enek duwite tak garap, enek duwite ora tak garap. Terus tujuanmu rene kowe nyeramahi aku. Saya tidak nyeramahi sampean. Saya minta untuk sampean hentikanlah hal semacam itu. Kasihan nih sampean Terus kamu itu. ngendelne. Wis wani rene. Dikira aku wedi. Enggak wedi blas aku. Ya saya juga nggak takut sama sampean. Ini sawahe Mbak ya, Mbak ya. Saya Nah, juga iya. sama sekali nggak takut. Sandang pangane Mbak. Sandang pangan kuar petok lereni. Ya sampean kalau sadang pangannya ngancem-ngancem orang begitu, Nah penggaku. Wis jangan ngono ngancem-ngancem kuwi orang. penggaku. Orang takut sama takut-takutin. Kalau saya jangan nggak guna gitu-gitu. Kalau Lek buat saya. kanggoku guna. Lek kanggomu enggak guna terserah lah, kuwi urusanmu, iki urusanku. Awakmu rasa melu-melu. Omonganmu kok suwi-suwi kok manasnya hatiku. Ngendele apa piye? Monggo kersa sampean. Apa Lek dipikir ngendele saya yo, takut? Ayo aku sampean ya ngancem siap. orang itu kan katanya mau nyantet kalau apa. Sekarang sampean santet Dijajal saya apa wis. piye? Monggo. Oh iya. Lek Monggo. pancen kowe tak jajal. Monggo, monggo. Oke. Entar sik. Masuk. Ya, Bang. Sudah. Nah.
Kowe karo wong tua panggah dilayani wae ora mesakne bae. Mati. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Ala sayyidina Muhammad. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mati. Allah wala. Bismillah. Emang ngono le. Bae le. Allahumma salli ala sayyidina Ayo le. Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Tuwek sepelek nih. Muhammad wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirri asma'i wa shifati wa ala alihi sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirri asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirri asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirri asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirri asma'i wa shifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirri asma'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirri asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri asma'i wa shifati wa ala salli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri fi sirri asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kulo namine Samsudin kulo. Cek penasaran sama cek pangkah dolim mbek uang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cek pangkah nantang kulo. Cek pangkah nantang. Carep nantang. Cek pangkah ngejak ribut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wal ya talataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim. Apa yang dilihat mereka? Seperti mereka melihat saya inna mampu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa billah. Bismillahirrahmanirrahim.
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilihat akan melihat, apa yang inama amruhu idza fayakun. Sawangan. Siapa sing kok sawang iki? Balik. Lihat sana. Kelihatan itu. Berantem sendiri. Yang dilihat itu Udin itu. Satunya yang lihat, satunya Udin nih. Ribut sendiri itu, yang dilihat Udin itu. Ribut sendiri tah. Aduh. Yang ribut sendiri. Ribut sendiri tuh Kang. Biar ribut-ribut sendiri kan. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, supaya tidak terjebak oleh dukun, jangan datang ke dukun ya. Jangan sampai datang ke dukun. Minta ridha Allah, mencari ridha Allah, ridha orang tua, itu sudah hidup ini, pentingan hidup selamat dunia dan akhirat ya. Ya, geblak dua-duanya pingsan-pingsan sendiri tuh. Tumbak-tumbak dewe. Kesel-kesel dewe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu yang ada di dalam tubuh orang. Allah. Ibu-ibu sendiri dia. Pingsan dia. Yo gelut-gelut dewe. Yo satunya ditekuk kayak dewe. Masya Allah. Semua saudaraku dimanapun berada, yang penting ridha dari orang tua dan mencari ridha Allah, itu yang paling penting. Tidak usah datang-datang ke dukun ya, supaya tidak terjebak hal semacam ini. Semoga semua saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa bersawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga kita semuanya bisa menjadi saudara seduluran selawat-selawat sing ulas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.